I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, you're that damn. Bitches in the line, and you know. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Beberapa penjelasan tentang teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewas dan dikembangkan oleh Snokhargrunje dan kawan-kawan. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia yaitu berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Menurut Jayadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara punya banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Contohnya seperti kebudayaan Islam di utara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Cina. Jalur pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari sini, kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan dalam sejarah, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-16 langsung mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan perlawanan yang tidak pernah berhenti dari tokoh-tokoh di kerajaan Islam Nusantara, seperti Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan Teku Umar. Selain dipimpin oleh para tokoh dari kerajaan Islam, perlawanan terhadap bangsa penjajah juga dilakukan sendiri oleh para ulama. Para ulama memimpin perlawanan bersama rakyat Indonesia hingga terbentuk gerakan-gerakan sosial di kawasan Nusantara. Peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia sangat penting. Salah satu contohnya yaitu Perang Padri. Akibat Perang Padri timbul gerakan-gerakan Islam seperti Gerakan Tiga Haji di Lombok, Gerakan R. Gunawan di Jambi, Gerakan H. Aling Kuning di Kalimantan Timur, Gerakan Kiai Haji Wasit dari Cilegon. Selain itu muncul juga berbagai laskar perjuangan berbasis Islam seperti Hizbullah Sabilillah. Laskar Hizbullah dibentuk sebagai laskar perjuangan semi militer dari sebuah kelompok Islam yang dilandasi dengan niat jihad fisabilillah, yaitu berjuang menegakkan agama dan negara. Di samping melalui perlawanan fisik, perjuangan meraih kemerdekaan juga dicapai dengan mengandalkan kekuatan ilmu. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Sarekat Islam pada 1911 yang memiliki gagasan revolusioner untuk melepaskan rakyat Indonesia dari jeratan Belanda. Disusul dengan lahirnya Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persaudaraan Muslimin Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan secara garis besar dapat dibagi dalam dua periode, yaitu pada masa kerajaan Islam serta pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam bersifat informal, dilaksanakan di masjid dan di surau-surau. Materi pendidikannya seputar Al-Quran dan pengkajian kitab dengan sistem pendidikan majelis taklim atau halaqah. Pendidikan Islam pada masa salah satu kerajaan yang berada di Sumatera. Pendidikan Islam diselenggarakan di Kerajaan Samudra Pasai dengan sistem pendidikan halaqah dan dengan materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Pendidikan Islam di Kerajaan Perlak juga mendapat prioritas terbukti dengan adanya Pusat Pendidikan Islam Daya Cut Kola, sama dengan perguruan tinggi pendidikan Islam. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda tidak berkembang pesat atau mengalami kemunduran. Ini semua disebabkan karena kepentingan pihak penjajah yang takut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pada masa kolonial Jepang, pendidikan lebih mengarah pada unsur fisik karena bertujuan semata-mata untuk kepentingan peperangan. Umat Islam
diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut dengan Majelis Islam ala Indonesia, yang kemudian diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi, tempat sekolah negeri. 25 pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arif. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halakoh, yakni pengajaran yang dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti musola, masjid, dan rumah-rumah ulama. Kemudian, pada zaman kolonial Belanda, pendidikan tidak mendapat rintangan, yaitu ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa keislaman yang benar guna kepentingan dunia dan akhirat. Pendidikan pada masa Orde Lama, yakni sekolah agama termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan sistem integritas, yakni penyesuaian antara unsur-unsur berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam pendidikan. Untuk saat ini, pendidikan Islam mendapat kemudahan dan fasilitas yang memadai dari pemerintah untuk terus berkembang dan menjadi fondasi utama pendidikan di Indonesia.